Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang salah satu ancaman dari oknum DC dari aplikasi pinjaman online atau paylater, yaitu teman-teman bakal dituntut ke jalur pidana tentang pemalsuan data karena teman-teman tidak menuliskan alamat kantor teman-teman dengan tepat atau dengan benar. Bisa jadi kan karena banyak banget orang-orang yang saat pinjaman online takut nanti kantornya keganggu, mereka mencantumkan nomor telepon kantor yang palsu atau mungkin alamat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nggak usah takut karena mereka nggak bakal melakukan ini atau tidak bakal melaporkan kalian hanya karena kesalahan isi data kantor. Ini bukan merupakan sesuatu kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena itu bukan dokumen yang ada atau dinaungi oleh badan hukum, teman-teman. Jadi bisa jadi kan orang-orang itu mengelak ketika mereka memasukkan data palsunya. Mereka mengelak seperti contohnya, oh iya kantor saya sudah pindah, oh iya kemarin saya lupa, saya salah menulisnya. Kayaknya saya lupa-lupa ingat kantor saya. Namanya orang lupa seperti ini jadi jadikan alibi, apalagi ini bukan merupakan dokumen data yang kuat. Sebenarnya ini bisa dibalikkan. Kenapa? Karena pihak aplikasi tidak cross-check terlebih dahulu benarkah alamatnya di sana, benarkah kantornya di sana, tidak cross-check benar-benar dan mereka dengan mudah mencairkan uangnya kepada para orang-orang yang gagal bayar ini. Ini merupakan kesalahan aplikasi-aplikasi pinjaman online sendiri ya. Jadi ketika mereka membawa kasus seperti ini, aplikasi-aplikasi pinjaman online ini pasti akan ditanya balik. Apakah kemarin saat ada yang mengajukan pinjaman online, lalu menuliskan data-datanya, saat evaluasi atau persetujuan tidak di cross check terlebih dahulu, alamatnya benar nggak, atau mungkin lokasinya di mana, nomor teleponnya benar apa nggak, apakah sudah di cross check terlebih dahulu atau tidak. Seharusnya, sewajarnya itu semua data harus diverifikasi kebenarnya, baru kalian bisa dicairkan pinjamannya. Tapi kan kenyataannya selama ini kan nggak. Mereka hanya mau meminjamkan ke kalian jika data kalian ini mungkin tidak terlalu buruk, dan mereka tidak peduli dengan data-data kalian sebenarnya. Yang penting mereka dapat meminjamkan kalian, kalian bisa bayar dengan bunga yang cukup tinggi, mereka dapat diuntungkan dari sini. Jadi nggak perlu takut lagi dan nggak perlu risau lagi jika ada ancaman-ancaman seperti itu hanya karena kalian menginputkan atau tidak memasukkan data-data yang sesuai dengan data pekerjaan kalian. Ya, nggak usah takut karena ini tidak akan berakibat fatal, teman-teman. Kalau diancam seperti itu, persilahkan saja mereka membawa ke jalur hukum. Saya yakin mereka nggak bakal membawa jalur hukum. Semua orang sudah tahu, semua orang sudah paham tentang image bobrok dari pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Jadi ketika kalian bermasalah pun dengan polisi, dengan hukum dan lain sebagainya, pasti ini akan dianggap sebagai masalah receh dan masalah yang sudah memang banyak ada di luaran sana. So, nggak perlu pusing lagi dan nggak perlu panik ya teman-teman. Usahakan tetap fokus aja di kerjaan kalian. Nggak usah takut-takut kalau WA mereka, telepon mereka mengganggu. Kalian bisa matikan aja HP kalian atau kalian blok sementara ya, biar kalian bisa fokus, kalian cari duit. Karena kalau kalian tidak fokus, ujung-ujungnya kerjaan kalian berantakan dan akan mengganggu keuangan kalian. Gimana kalian mau bisa bayar pinjaman kalian kalau usaha kalian saat ini mencari uang itu pun terganggu? Yuk, coba teman-teman cari di YouTube, cari di internet cara menghasilkan penghasilan tambahan dari internet. Banyak banget teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Teman-teman bisa mulai mencari cara menghasilkan uang dari internet tanpa modal, itu banyak banget. Mau itu jualan online dropship, mau itu menjadi content creator, itu bisa teman-teman mulai meskipun teman-teman tidak punya skill apapun. Ya, sekali lagi banyak jalan untuk mendapatkan solusi untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang mungkin gajinya masih belum cukup untuk membayar pinjol. Nah, teman-teman bisa mulai untuk menghasilkan uang. Siapa tahu ini justru malah akan mengubah hidup teman-teman, malah menjadi banyak uang atau banyak rezeki dari situ. Niatkan dalam hati untuk membayar meskipun teman-teman hanya mampu 1.000, 2.000 setiap bulannya. Itu sudah jauh lebih baik dibandingkan teman-teman berniat untuk gagal bayar dan lepas dari tanggung jawab. Karena meskipun sejahat-jahatnya aplikasi pinjol tersebut, tapi kan kita sudah memakai uang dari mereka. Nah, ini ada baiknya kita harus kembalikan aja sesuai dengan apa yang kalian terima. Itu akan jauh lebih enak, jauh lebih tenang ke depannya. Dan ketika kalian tidak memakan hak milik orang lain, insya Allah rezeki kalian akan dilancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.